dan kita sebagai umat yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah di kajian 2 pekanan ini kita bisa bertemu, yang mana hari ini kita akan membahas merujuk dari kitab fikih Al-Muyassar. Pertemuan hari ini kita akan membahas bab puasa, melanjutkan pertemuan di 2 pekan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah hadir, dan eh, kami harapkan peserta bisa mengikuti dan menyimak kajian sampai selesai dan dapat mengambil manfaat dan ilmu yang disampaikan. Adapun maklumat tadi sudah Anda sampaikan, uh, mohon dapat menjalankannya dengan baik. Uh, Tafadhol, Ustaz. طيب جزاك الله خير سؤال بارك الله فيكم. طيب نبدأ بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat karunia Allah kepada kita semua. Terutama nikmat yang tidak terhingga nilainya, itu nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat berada di atas hidayah. Dan berikutnya nikmat yang kita juga patut bersyukur padanya, yaitu nikmat yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, ya, sampai saat ini Allah berikan kepada kita usia dan umur dan badan yang sehat, alhamdulillah, sehingga kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan kemuliaan, bulan suci Ramadan. Maka di antara bentuk persiapan kita, ya, menyambut bulan kemuliaan tersebut, insya Allah kita akan membaca kitab fikih siam yang mana kita sudah memulainya dari minggu-minggu sebelumnya. Insya Allah kita lanjutkan pada sore ini. Tema kita berkaitan dengan puasa, masuk ke pembahasan tentang pembatal puasa dan sunnah-sunnah siam dan makruhatus siam, yaitu apa saja yang dimakruhkan dalam keadaan berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita dan diberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan diberikan kepada kita kemudahan dalam memahami agama ini, ya. Karena di antara tanda kebaikan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seseorang dimudahkan dalam memahami ilmu agama. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk memahami, mempelajari ilmu agama ini. Baik, kita lanjut masuk pembahasan dari kitab fikih Muyassar, ya, sampai di halaman 255. Itu berkaitan dengan mubtilatus syiyam. Ya, mubtilatus syiyam artinya pembatal-pembatal puasa. Baik, kenapa kita mesti mempelajari pembatal puasa? Karena dia adalah rukun. Ya. Rukun puasa atau rukun syiyam itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang mana kita sudah sempat membahas di pertemuan sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan niat. Dan pembatal berikutnya atau rukun berikutnya adalah menahan diri dari semua yang membatalkan, menahan diri dari semua yang membatalkan. Dimulai dari terbit fajar, ya, sampai terbenam matahari. Maka wajib seorang muslim memahami dan mengilmui apa saja yang membatalkan atau merusak puasanya, ya, supaya nanti dia bisa menjauhinya, menghindarinya, dan tidak terjatuh kepada pembatal dalam keadaan dia tidak menyadari. Tapi di sini disebutkan pembatal puasa ada beberapa perkara. Yang pertama adalah yang disepakati, ya, dan ini adalah pembatal yang paling asas, karena untuk itulah puasa itu diwajibkan, yaitu menahan diri dari makan dan minum secara sengaja. Ya. Maka pembatal yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dan ini berdasarkan nas langsung dari Al-Quran, yaitu dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ya. Makan dan minumlah kalian sampai nampak benang hitam sampai nampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka dari sini dipahami berarti Allah membolehkan kita dan makan dan minum selagi masih malam. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya berarti apa? Kalau sudah terbit fajar tidak boleh lagi makan dan
dan minum. Maka dari sinilah diambil kesimpulan makan dan minum itu membatalkan puasa. Ya. Baik. Bagaimana kalau kondisinya seseorang makan dan minum tapi tidak sengaja? Ya, maka di sini disebutkan, adapun orang yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan dia wajib menahan diri tidak melanjutkan makan dan minum ketika dia sudah ingat. Ya, maka inilah diantara kemudahan ya dan kelapangan yang diberikan oleh syariat Islam kepada orang yang berpuasa. Kalau misalnya dia lupa lagi berpuasa, lalu dia makan, lalu dia minum, maka Allah tidak menghukuminya ya dan tidak menjatuhkan kepadanya dosa dan bahkan puasanya tetap sah ya. Lalu bagaimana status makan dan minum tadi? Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu, fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Siapa yang lupa ya sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ini adalah nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja satu hal yang perlu diingat ya, ketika kita makan dan minum di siang Ramadan dalam keadaan lupa, maka ketika ingat wajib langsung menahan. Ya. Maka diperhatikan ketika misalnya kita lagi sedang minum ya, atau sedang makan sesuatu, lalu kita ingat sedang berpuasa dan dia masih dalam mulut kita, baik minuman atau makanan, maka wajib dimuntahkan. Wajib dikeluarkan ketika itu. Tidak boleh ditelan ya atau sengaja menelannya padahal dia sudah ingat. Karena kalau sengaja maka ini statusnya sudah membatalkan puasa dan dia jatuh kepada dosa berbuka dengan sengaja. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau murni lupa maka Allah maafkan dan tidak perlu ganti hari yang lain dan puasanya tetap sah. Dia wajib menahan untuk hari tersebut sampai maghribnya. Baik. Di antara yang bermakna makan dan minum di sini sebutkan puasa itu juga rusak atau batal disebabkan obat yang dituangkan ke dalam hidung. Maka kaedahnya, ya ini kaedah yang sangat penting dipahami, pembatal puasa itu adalah ketika ada sesuatu yang masuk dari rongga dari badan kita dan dia sampai ke dalam lambung. Maka ini membatalkan. Baik itu lewat hidung, baik itu lewat telinga, baik itu lewat mulut, ya maka itu membatalkan. Seperti obat yang dituangkan ke dalam hidung, maka itu membatalkan karena dia alurnya itu sampai ke jauh, al-jauh. Al-jauh itu artinya jalur makanan, ya sampai ke lambung. Ya karena semua yang masuk ke dalam perut sekalipun bukan dari jalan mulut, maka statusnya sama dengan makanan dan minuman. Ya makanya seperti ini membatalkan. Termasuk dalam hal ini adalah status obat-obatan yang disuntikkan yang berisi adalah nutrisi atau gizi makanan. Ya, seperti suntika atau infuska atau yang lainnya. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Ya, termasuk dalam ini obat tetes hidung. Termasuk sebagian ulama mengatakan obat tetes mata ketika memang dia bisa sampai ke, artinya obat itu bisa masuk ke jalur makanan. Ya, makanya seperti ini dihindari di siang Ramadan. Ya. Baik. Selagi dia tidak masuk ke lambung, maka tidak batal. Maka dalam hal ini ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum membersihkan telinga misalnya pakai alat pembersih telinga? Ya, maka apakah dia membatalkan puasa? Tentu tidak. Karena kita membersihkan telinga untuk mengeluarkannya, bukan untuk memasukkan. Maksud misalnya mengorek hidung, ya, mengeluarkan dari kotoran hidung, ini juga tidak membatalkan insya Allah ta'ala. Baik. Pembatal yang kedua yang disepakati ulama adalah jima'. Ya, jima' artinya berhubungan badan suami istri di siang Ramadan. Maka ini pembatal puasa yang statusnya lebih berat lagi dari makan dan minum dengan sengaja ya. Disebabkan karena ketika seseorang berpuasa di siang Ramadan dan dia sengaja berhubungan antara suami dan istri, maka hukumannya pertama puasanya batal. Yang kedua dia wajib bertaubat.
ya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia wajib mengqadha di hari yang lain, ya, untuk hari yang dia melakukan hubungan tersebut. Dan lebih dari itu, ya, ditambah adanya kafarat untuk orang yang melakukannya dengan sengaja dan dia tahu hukumnya dan dia ingat, maka dia wajib setelah qadha ada kafarat. Nah, kafarat inilah yang dibebankan kepada mereka yang sengaja melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, ya. Nah, bagaimana kafaratnya? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang. Tapi kesimpulannya adalah ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang Nabi bersama para sahabat di siang Ramadan. Lalu kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku sudah binasa ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ada apa denganmu? Apa yang menyebabkan kamu celaka? Maka kata sahabat tadi, aku ya melakukan hubungan dengan istriku dalam keadaan aku berpuasa. Maka kata Nabi SAW, ya, nah inilah kafaratnya. Kata Nabi, apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Kata orang tadi, tidak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Tidak ya Rasulullah. Maka inilah kafaratnya. Ya, dari hadis ini diambil kesimpulan kafarat untuk orang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan adalah antara 3 kafarat pilihan berdasarkan urutan. Ya, artinya kalau dia tidak mampu dengan yang pertama, maka yang kedua, kalau tidak mampu kedua, yang ketiga. Maka yang paling besar, yang paling berat kafaratnya adalah memerdekakan budak. Ya. Kalau dia punya budak, ya tentu kalau di zaman kita ini sudah tidak ada, ya. Atau puasa 2 bulan berturut-turut, dan ini tentu juga berat, ya. Tapi kalau dia mampu untuk melakukan hal ini, dia kerjakan. Kalaupun tidak mampu, maka yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin, ya. Sebagaimana dia puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, maka diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, ya, satu orang miskinnya 1 mud, ya. 1 mud itu setara sekitar 1 kilogram atau kurang beras, ya. Maka inilah kafarat bagi orang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Dan disepakati oleh para ulama, tidak ada pelanggaran di bulan Ramadan yang wajib kafarat, melainkan adalah jima ini. Maka berhati-hati bagi suami istri, ya, ketika di siang Ramadan jangan sampai terjatuh ke dalam pelanggaran ini. Ya, ya, maka berhati-hati dan dinasihatkan, terutama mungkin bagi teman-teman, bagi ikhwah saudara mungkin yang masih dalam suasana pengantin baru, ya, menikah di bulan Sya'ban misalnya, atau ada orang melakukan pernikahan di bulan Ramadan, nah ini wajib diberikan peringatan, ya. Maka untuk kehati-hatian bagi wali, orang tua, ya, kalaupun mau menikahkan, carilah hari yang jangan dekat-dekat dengan bulan Ramadan, karena bebannya itu sedikit agak berat, ya, karena dia harus menahan di siang hari Ramadan. Baik, maka dari sini juga dapat diambil kesimpulan larangan ini berlaku di siang Ramadan. Bagaimana di malamnya? Maka Allah sudah halalkan, ya, sudah berikan keringanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tadi, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisa'i." Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk melakukan hubungan antara istri kalian. Maka ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk proteksi diri, ya, supaya tidak terjatuh kepada pelanggaran ini, maka dihindari dari perilaku-perilaku yang bisa mengundang ke arah sana. Ya, seperti misalnya berciuman, ya, atau bersentuhan, ya. Karena yang seperti ini bisa merusak nilai puasa. Kalaupun tidak sampai berhubungan, tapi minimal dia merusak. Ya, kecuali bagi orang yang bisa menahan nafsunya. Ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika bulan Ramadan disebutkan Nabi pernah mencium istri-istri beliau. Lalu kata beliau, "Ana amlakukum li irbi." Artinya, saya adalah orang yang paling bisa menahan hajat kebutuhan saya kepada istri.
Ya, maka bagi suami yang seperti ini maka tidak masalah. Tapi kalau bagi seseorang yang tidak bisa kiranya menahan, maka hendaknya dijauhi perilaku atau sikap atau perbuatan yang bisa mengundang ke arah sana seperti berciuman, bersentuhan dan yang lainnya. Baik, ini pembatal yang kedua. Dan termasuk dalam makna ini yaitu berhubungan adalah mengeluarkan eh, air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Maka sepakat semua ulama ini membatalkan puasa. Puasa hari itu batal, maka dia wajib menahan tetap, tidak boleh dia misalnya berbuka, ya. Tapi dia tetap diwajibkan menahan. Hanya saja puasa hari itu batal. Dan dia wajib mengqadha di hari yang lain. Dan dia wajib tobat dan istighfar. Dan tidak diwajibkan kafarat. Inilah yang diambil dari pendapat mayoritas ulama bahwasanya kafarat hanya bagi yang berhubungan badan antara suami istri. Selain dari itu, maka tidak ada kafarat, hanya ada qadha saja. Hanya ada qadha saja. Inilah hukum yang berkaitan dengan hal. Adapun jika seseorang mimpi basah di siang Ramadan, artinya tidak sengaja, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasanya dan tidak membawa pengaruh apapun, ya, karena dia tidak sengaja, ya, bukan atas ikhtiar, ya, bukan atas pilihan, ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan, maka dia mandi wajib dan sholat dan dia lanjutkan menahan untuk hari tersebut. Baik, ini pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga, dan ini juga disepakati ulama, adalah muntah dengan sengaja. Taqayyu'u amdan. Ya, yaitu mengeluarkan isi perut yang berupa makanan, minuman melalui mulut dengan sengaja. Ya, mungkin dia dengan cara memasukkan jari-jarinya ke mulut, sehingga dengan itu dia terasa mual, lalu bisa memuntahkan isi perutnya. Maka yang seperti ini membatalkan puasa, karena sengaja. Adapun orang yang tidak tahan untuk muntah dan muntah itu keluar bukan karena pilihan, maka yang seperti ini tidak membatalkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man dzara'ahu qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, jadi keluar tanpa kehendaknya, maka dia tidak wajib mengqadha. Siapa yang muntah dengan sengaja, hendaknya dia mengqadha. Ya, maka yang seperti ini ilmu bagi kita, ya, misalnya seseorang ketika safar dalam perjalanan, lalu dia memilih untuk tetap puasa. Lalu mungkin di perjalanan, mungkin karena perut kosong, ya, dia mual, lalu dia muntah. Maka apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, ketika memang dia muntahnya tidak sengaja, maka tetap dia lanjutkan, dia tahan. Meskipun ketika musafir tentu boleh punya keringanan untuk puasa. Ya, dia boleh puasa, boleh tidak, pilihan. Tapi kalaupun dia puasa sah dan tidak perlu untuk mengqadha. Baik, berikutnya pembatal yang keempat. Dan ini khilaf, ya. Mukhtalaf fihi adalah berbekam al-hijamah. Itu mengeluarkan darah dari badan, dari kulit. Ya, bukan dari urat nadi. Dan ini baik dengan cara apapun, baik dengan kamka atau dengan al-fasdu. Ya, maka jika orang berbekam di siang Ramadan, ya, dan mengeluarkan darah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Puasanya rusak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, aftar al-hajimu wal mahjum. Aftar al-hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Tentu kita bertanya, orang yang dibekam batal puasa karena dia keluar darah dari badannya dengan sengaja. Nah, bagaimana status orang yang membekam? Apakah ini juga batal? Padahal dia tidak melakukan apapun. Maka disebutkan di sini, dan ini banyak takwilan dari para ulama. Ya, maka mereka disebutkan di sini adalah puasanya pembekam juga rusak kecuali bila dia membekamnya dengan alat yang terpisah. Artinya dia tidak butuh untuk menghisap darah. Nah, berarti apa? Siapa atau kapan orang yang membekam membatalkan puasa? Batal puasanya kalau dia mengeluarkan darah dengan dihisap. Ya, tapi tentu di zaman sekarang dengan alat-alat yang sudah canggih, tentu ini sudah tidak ada lagi. Artinya mengeluarkan darah sudah pakai alat sehingga tidak perlu menghisap. Ya. Yang seperti ini Allah alam tidak membatalkan puasa. Nanti yang batal adalah yang dibekam saja. Sedangkan yang
bekam itu tidak membatalkan. Semakna dengan bekam adalah mengeluarkan darah dengan melukai pembuluh darah atau al-fasdu. Dan ini juga di antara bentuk darah. Maka pendapatnya lebih kuat dan yang lebih kehati-hatian. Artinya, kalaupun kita mau berbekam atau mau donor darah, maka cari waktu yang bukan sedang berpuasa. Mungkin di malam harinya, ya, atau mungkin sebelum puasa atau setelah Ramadan. Ya, ini untuk lebih kehati-hatian. Tapi bagaimana status darah yang keluar, ya, tanpa sengaja? Ya seperti luka, ya, atau cabut gigi atau mimisan, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Karena pertama, dia tidak banyak, yang kedua dia tidak sengaja, dia bukan pilihan. Ya, karena dia bukan berbekam, ya, dan tidak semakna dengannya. Baik, maka 4 pembatal ini sudah kita paham. Pertama, makan minum dengan sengaja. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Yang ketiga tadi adalah muntah dengan sengaja, dan yang keempat adalah mengeluarkan darah dari badan dengan sengaja, baik dengan bekam dan yang lain. Masuk pembatal yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas, dan ini ijma berdasarkan nas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita haid dan nifas itu haram untuk berpuasa. Tidak boleh mereka menahan dalam keadaan haid dan nifas dengan niat puasa. Ya, maka kalau mereka tetap menahan dengan niat puasa, ini berdosa karena dilarang. Ya, dan wajib qada di hari yang lain, dan ini ijma. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita haid tidak salat dan tidak puasa? Maka dari sini berarti wanita haid tidak boleh berpuasa sebagaimana tidak boleh salat. Hanya saja mereka wajib qada. Dari mana kita dapati hukum wanita tidak puasa karena haid wajib mengqadha, sedangkan sholat tidak qadha? Nah, ini adalah dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ada seorang wanita bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ya ummahatul mukminin, ya ummul mukminin, kenapa kita tidak disuruh mengqadha sholat tapi disuruh mengqadha puasa? Apa sebab?" Maka kata Ibunda Aisyah, ya, "Apakah ingin jadi khawarij? Haruriyatun anti?" Ya, maka Ibunda Aisyah menjawab, inilah syariat. Dahulu kami di zaman Nabi diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Artinya inilah perintah. Maka tidak perlu kita cari hikmahnya. Sebabnya, kalaupun ada, tentu ini pertama meringankan. Ya, bagaimana seseorang wanita seandainya disuruh mengqadha sholat, ya, semasa haid, tentu ini memberatkan. Tapi untuk puasa tentu tidak memberatkan insyaallah, ya, karena beberapa hari saja. Mungkin 5 hari, 6 hari, maka dia qadha di hari yang lain. Baik. Pembatal berikutnya adalah niat berbuka, ya. Al-azmu 'alal fitri. Dia berazam, bertekad untuk membatalkan puasanya, maka dia langsung batal. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi dia sudah memutuskan niat, saya tidak mau puasa hari ini. Maka dengan itu dia sudah batal. Karena wajib ketika seorang ibadah, niat itu wajib menyertai sampai akhir ibadah. Sebagaimana di dalam sholat, seseorang berniat sholat dari awal takbir sampai salam, itu tidak boleh niatnya putus. Kalau di tengah sholat dia berniat memutuskan sholat, maka batal sholat. Sebagaimana di tengah puasa dia niat ingin membatalkan puasa, maka batal. Dan wajib diperhatikan, yang membatalkan adalah niat yang disertai tekad yang kuat. Bukan sekedar lintasan pikiran, ya, lintasan hati. Kalau yang sekedar lintasan, maka insya Allah tidak membatalkan. Karena seseorang bisa saja dihinggapi was-was oleh syaitan, ya, diganggu, lalu dia ingin atau ada hasrat, ada keinginan ingin membatalkan puasa, tapi masih belum ada tekad. Maka yang seperti ini tidak membatalkan insya Allah. Dia beristighfar dan dia hilangkan pikiran tersebut sehingga dia tidak mempengaruhi puasanya. Tapi kalau dia sudah ada tekad dari hatinya, kalau saya dapat minuman saya akan berbuka, katanya misalnya. Atau kalau saya ada makanan sekarang saya akan berbuka. Kan seperti ini sudah jatuh kepada tekad dan niat yang kuat untuk membatalkan, maka batal puasa ketika itu, ya. Dan wajib dia untuk mengqadha di hari yang lain. Baik. Pembatal yang terakhir adalah murtad, ya. Orang murtad batal puasanya
ya di hari tersebut. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau musyrik ya, maka batal amalmu. Ya, maka seseorang misalnya di siang Ramadan, lalu dia melakukan perbuatan yang itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka batal puasa. Seperti misalnya ada seseorang puasa di siang Ramadan, lalu dia sengaja melecehkan kalimat-kalimat Allah, dia injak Al-Quran misalnya. Atau dengan ucapannya dia menghina agama, dia menghina syariat, menghina Allah, menghina Rasul, maka murtad. Atau dengan keyakinannya misalnya dia meyakini agama Islam ini tidak benar, atau dia meyakini puasa ini tidak wajib, ini murtad. Maka orang seperti ini wajib disuruh bertobat, dia wajib beristighfar, dia wajib mengulang syahadat, dan dia wajib mengqadha hari tersebut. Ya, ini pembatal puasa, 7 pembatal yang sekiranya wajib kita pahami ya. Di luar dari ini, maka insya Allah dia tidak sampai membatalkan. Seperti misalnya perbuatan dosa yang lain. Seseorang di siang Ramadan dia misalnya bergibah, dia menfitnah, dia misalnya apalagi adu domba ya. Apakah dia membatalkan puasa? Maka jawabannya ini tidak membatalkan, hanya saja dia bisa merusak puasa, bahkan menghabiskan pahalanya. Artinya apa? Puasanya sah, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha, hanya saja dia boleh jadi dengan dosa tadi dia hilang pahalanya. Ya, jadi beda ya antara orang yang melakukan pembatal yang dia wajib qadha sama orang yang melakukan merusak atau melakukan perbuatan yang bisa merusak nilai pahala dari puasanya. Maka yang seperti ini bisa kita membedakan. Baik, kaum muslimin peserta kajian online sore ini, kita ambil bab berikutnya ya untuk menyempurnakan ilmu kita berkaitan dengan puasa ya adalah hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan ketika berpuasa. Maka di antara hal yang patut kita eh, pahami ya ketika kita mempelajari bab-bab seperti ini, maka niatkan ketika kita sudah mengetahuinya untuk kita semangat mengamalkan. Jadi tidak hanya sekedar teorinya, tapi kita pasang niat tekad kita ingin mengamalkan. Sehingga dengan itu insya Allah kita menggabungkan ilmu dengan amal. Tapi apa saja yang dianjurkan ketika orang berpuasa, yang disunnahkan, yang pahalanya besar ya di siang Ramadan atau di malamnya? Yang pertama adalah sahur. Ya, maka sahur ini sunnah. Ya, dia bukan suatu rutinitas yang tidak ada pahalanya. Seorang bangun sebelum subuh, lalu dia makan sahur, itu adalah pahala dan ibadah tersendiri. Meskipun dia bangun untuk makan, untuk dirinya, supaya kuat. Tapi di situ Allah sudah menjadikan untuknya catatan pahala. Nabi SAW mengatakan, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makanan sahur itu, dan di dalam kegiatan kita untuk makan sahur itu ada keberkahan. Dan berkah kita tahu maknanya adalah suatu pahala yang banyak dan melimpah, berkelanjutan, berketerusan. Jadi dia berkah artinya kebaikannya tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai ke akhir. Maka jadikan ini sebagai semangat, motivasi untuk kita untuk makan sahur. Meskipun dengan seteguk air, kata Nabi SAW dalam hadis beliau, sahurlah kalian meskipun seteguk air. Ya, di antara hikmahnya juga adalah disebutkan dalam hadis yang lain, karena pembeda puasa antara kita dan umat sebelumnya adalah dengan makan sahur. Maka seseorang ketika dia bangun makan sahur, selain dia mengamalkan sunnah, ya, menegakkan syariat, dia juga menegakkan syiar. Ya, inilah syiar umat Islam. Ya, sehingga dengan itu dia berpahala untuk melakukannya. Maka sahur ini terwujud dengan makan baik banyak atau sedikit, atau minum baik banyak atau sedikit, meskipun dengan seteguk air. Dan waktu sahur, ya, dari kata sahar itu artinya adalah malam penghujung. Maka waktu sahur itu panjang sebenarnya, dari tengah malam sampai terbit fajar, sampai azan subuh, itu waktu untuk sahur. Hanya saja disunnahkan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu sunnah, mengakhirkannya itu juga disunnah. Artinya ketika kita bangun untuk makan sahur, maka usahakan semakin dekat ke akhir itu semakin baik.
Semakin dekat ke waktu fajar, semakin baik, semakin besar keutamaannya. Maka ketika misalnya kita mampu untuk sahur jam 3 dan kita mampu untuk sahur jam 4 misalnya, lalu kita dapati misalnya azan subuh mungkin setengah 5, maka bagaimana jam mana yang kita pilih antara jam 3 atau jam 4? Maka lebih baik jam 4. Ya, ketika itu adalah waktu yang cukup untuk kita makan sahur sebelum azan subuh. Semakin dekat, semakin baik. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit, ya dari Anas bin Malik, ya Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak kalian makan sahur dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat. Itu senilai setara membaca 50 ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang pertengahan. Dan itu adalah ayat-ayat yang waktu yang tidak panjang. Ya. Ini menunjukkan bagaimana sahurnya Nabi SAW dan para sahabat itu adalah di waktu yang kubailil fajri. Waktu yang dekat dengan waktu fajar. Baik. Dan sedikit catatan tentang sahur adalah batas awal sahur itu adalah sepertiga malam itu lebih baik, sepertiga akhir. Dan batas akhir sahur adalah azan atau terbit fajar, bukan azan ya, tapi terbit fajar. Kalau kita misalnya mendapati fajar ini sudah terbit, maka itulah waktu untuk wajib menahan. Selagi belum terbit, maka belum wajib menahan. Dan fajar ditandai dengan masuknya waktu subuh. Jadi untuk kehati-hatian kita adalah ketika sudah masuk azan subuh, kita berhenti dari semua aktivitas makan dan minum sahur. Ya. Maka dari sini juga dipahami berarti waktu imsak yang ada di kalender biasanya atau di daerah kita Indonesia itu adalah bukan waktu yang wajib menahan. Ya, dia adalah waktu mungkin untuk sekedar kehati-hatian peringatan. Artinya sebentar lagi mau masuk subuh. Maka jangan terlalu banyak makan, ya boleh jadi nanti tidak terburu. Tapi dalam artian dia bukan waktu wajib menahan. Maka boleh saja kita makan dan minum meskipun sudah sampai waktu imsak tapi belum azan. Ya, maka ini kita pahami hal tersebut. Sunnah berikutnya adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Ini adalah sunnah yang menjadi tanda kebaikan seorang muslim. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ya, orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Maka ini kita usahakan. Artinya ketika kita dapati waktu maghrib sudah masuk, ditandai dengan azan dari muazin misalnya, ya, maka segera kita berbuka, jangan ditunda. Ya, karena ada sebagian orang misalnya mungkin sedang beraktivitas, ya, sedang barangnya sedang tanggung dalam pekerjaannya, ya mungkin lagi jualan sedang menutup toko misalnya, lalu dia tunda hingga sudah berlalu azan atau sudah di pertengahan azan baru dia minum, maka ini kita ubah, ya. Karena Nabi menjadikan ini adalah tanda kebaikan. Artinya apa? Orang segera sahur itu adalah kebaikan. Maka dia tercatat pahala dari hal ini. Ya, maka kalau kita bisa segera sahur, maka segera berbuka, maka segera berbuka. Ya, segera berbuka, segera berbuka. Jangan diundur-undur. Ya. Ya, meskipun dengan seteguk air. Kalaupun tidak ada air, maka cukup dengan niat. Ya, dengan niat membatalkan puasa. Ya, maka inilah disebutkan oleh para ulama bagaimana kesunahan menyegerakan berbuka ini sangat besar pahalanya. Sehingga kalau bisa kita segera, maka disegerakan. Baik, sunnah berikutnya adalah berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma. Kurma basah atau rutop. Kalau tidak ada, maka dengan kurma kering atau tamar. Kalau tidak ada, maka dengan air. Inilah sunnahnya Nabi SAW. Ya, kalau kita bisa, maka kita amalkan. Ya, dengan butiran kurma yang basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak dengan air. Dan kalau tidak, maka dengan makanan apapun, minuman apapun itu cukup. Ya, tapi tentu kalau bisa kita amalkan yang sesuai dengan sunnah, maka itu lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu berbuka di atas kurma rutop, ya sebelum beliau sholat. Kalau tidak ada, maka ala tamarat, ya dengan kurma yang sudah matang, ya kurma kering. Fa'illam takun hasa hasawatin min.
Kalaupun tidak ada, maka dengan meneguk beberapa tegukan air. Ya, maka ini sunnah ya. Kalau kita bisa, maka alhamdulillah kita amalkan ini ya, kita persiapkan selama Ramadan ya, kurma yang bisa kita santap di rumah dengan keluarga. Sekarang itu kita memulai perbukaan kita. Ya. Nah, ini untuk mengamalkan sunnah. Niatkan mengamalkan sunnah, maka pahala insya Allah. Baik, yang kelima yang disunahkan dalam berpuasa adalah berdoa saat berbuka dan saat berpuasa. Dan ini adalah di antara keagungan keberkahan Ramadan. Karena Allah jadikan bulan Ramadan bulan mustajab untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang doanya tidak tertolak. As-shaimu hatta yuftir. Ya, kata Nabi SAW adalah orang berpuasa sampai dia berbuka. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk banyak kita berdoa. Karena ini adalah doa yang lebih besar mustajabnya ya, harapan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktunya adalah sebelum berbuka. Di penghujung sore ya, penghujung siang itu adalah juga waktu terbaik untuk kita berdoa. Maka kita berdoa sebelum berbuka ya. Bahkan nasihat untuk kita semua ya, kalau bisa sebelum maghrib itu kita sudah dalam keadaan standby. Mungkin di rumah atau di masjid. Ya 5 menit sebelum maghrib kita sudah siap dengan kondisi mau berbuka, mau sholat. Sehingga dengan itu ketika azan datang, ya kita siap untuk berbuka, segera berbuka. Dan sebelum itu kita juga sudah siap untuk berdoa. Jadi untuk apa waktu kita sediakan sebelum maghrib itu? Untuk berbanyak doa. Ya, karena ini adalah doa yang waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan doa apapun bisa kita bacakan, bisa kita ucapkan ketika berbuka dan ketika berpuasa. Maka seseorang boleh ketika berpuasa, ketika mau berbuka, dia membaca Allahumma laka sumtu ya wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Boleh saja ya. Bukan sesuatu yang dilarang karena dia doa yang bermakna baik. Semana seseorang boleh saja dia berdoa dengan doa yang lain. Dia boleh membaca doa Rabbana atina Rabbana zalamna Allahumma firli wali walidayya. Ya, maka ini perlu kita pahami karena doa secara umum itu mustahabun, disunnahkan ketika berpuasa. Hanya saja ya ketika kita mau berbuka tentu kita bertanya apa doa yang datang yang warid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih yang yakin tentang lafaz doa tertentu. Ada dua lafaz yang datang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tapi keduanya pun dikritik oleh para ulama statusnya. Ya, dhaif, sebagian mengatakan hasan. Doa yang pertama adalah doa yang biasa kita baca, tapi redaksinya sedikit berbeda. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dua potongan saja. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Doa yang kedua yang statusnya mungkin lebih sedikit baik, tapi sebagian juga mendoakan adalah doa yang dengan lafaz ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilang haus dahaga, telah basah urat-urat tenggorokan, dan telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mengkompromikannya? Jawabannya ya, kalau kita mau membaca zahabadz dhama'u, maka ini dibaca setelah berbuka. Ya, karena dari maknanya adalah telah hilang haus dahaga, berarti sudah berbuka. Ya, maka urutannya kalau kita mau pakai adalah sebelum kita berbuka ya, kita baca Allahumma laka asumtu, kita baca Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu ketika sudah dengar azan, kita baca bismillah. Ya, doa makan adalah bismillah. Kita baca bismillah, ya, basmalah. Lalu setelah makan baru kita baca, setelah minum misalnya kita baca zahabadz dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Baik, berikutnya sunnah yang keenam memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an dan amal-amal sunnah, amal-amal kebaikan yang lainnya. Ya, dan di antara hal yang kita berikan perhatian khusus di bulan Ramadan adalah Al-Qur'an. Ya, karena inilah bulan Al-Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Artinya Al-Qur'an itu diidentikan dengan bulan Ramadan. Pertama dia diturunkan di bulan Ramadan. Malaikat Jibril setiap Ramadan itu turun
untuk memurajah hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berlangsung setiap Ramadan. Dan kebanyakan sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita, mereka ketika datang Ramadan itu menutup majelis-majelis ilmu, lalu mereka konsentrasi dengan Al-Quran. Maka ini kita jadikan motivasi di bulan Ramadan ini banyak bersama Al-Quran, dan membuka lembaran Al-Quran, ya. Dan jadikan target ini target untuk kita, jangan sampai berlalu satu hari Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai berlalu satu hari kita tidak membuka Al-Quran. Ya, meskipun mungkin satu halaman, dua halaman, tapi tentu lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Dan kita targetkan ya satu kali Ramadan itu khatam kita satu kali Al-Quran. Ya 30 juz. Kalau kita petakan, maka tidaklah banyak insya Allah. Kalau satu kali khatam kita ingin, berarti satu hari minimal satu juz. Dan bukanlah waktu yang panjang untuk membaca satu juz. Kalau kita bacanya lancar, sejam tidak sampai satu juz. Dari 24 jam yang kita punya satu hari itu, ya. Maka ini kita targetkan ya di bulan Ramadan, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak memberi makan, perbanyak menjalin hubungan silaturahim, ya, perbanyak senyum, ya, dan amal sekecil apapun. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Takun nar walau bisyaqqi tamr." Ya, takutlah kalian api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Baik, berikutnya sunnah berikutnya bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Ya, ini juga di antara hal yang kita ingin targetkan di Ramadan adalah sholat malam, yaitu sholat sunnah tarawih. Ya, jangan sampai berlalu satu Ramadan, satu hari di bulan Ramadan kita tidak sholat tarawih. Ya, karena dia adalah satu ibadah yang dia ringan. Dia disunnahkan berjamaah, tapi bisa sendiri-sendiri. Dia bisa di masjid, bisa di rumah kita. Maka kalaupun tidak bisa kita dengan rakaat yang banyak, minimal 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir. Maka 3 rakaat untuk sholat sunnah malam tidaklah berat insya Allah Ta'ala. Tapi ini kita jadikan sebagai target amal harian kita. Kata Nabi SAW, man qama Ramadan. Siapa yang berdiri di malam Ramadan karena iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang telah berlalu. Jika dalam riwayat lain, man qama lailatul qadar, apalagi di 10 akhir Ramadan, maka ini jadikan target. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, jangan tinggalkan satu malam tanpa sholat malam. Ya, tanpa sholat sunnah tarawih. Ya, karena inilah waktu-waktu yang paling berkah, waktu-waktu yang paling terbaik, karena di situ ada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang tersimpan. Ya, maka kita hadapi atau kita lihat di kebanyakan tempat di Indonesia, di negara kita, semakin akhir semakin sepi, ya. Semakin akhir semakin kosong. Justru seharusnya semakin akhir semakin semangat, semakin ramai. Ya, maka ini yang kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Kalau sudah masuk 10 akhir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 akhir Ramadan, syadda mizarah, beliau kencangkan ikatan sarungnya, ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya untuk ibadah di malam Ramadan. Taib, lalu berikutnya sunnah yang berikutnya adalah umroh. Ya, melakukan umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan. Ini hadis yang sahih. Ya, pahalanya sama dengan pahala haji. Ya, maka ini kalau kita punya kelebihan harta, ya, punya kemampuan dan tidak ada halangan, maka berumrohlah di bulan Ramadan. Ini adalah ibadah ya sunnah yang juga terbaik. Al-umratu ilal umratu kafaratun lima bainahum. Antara umrah dengan umrah yang lain menggugurkan dosa yang keduanya. Apalagi pahalanya setara haji. Ya, maka seseorang umroh di bulan Ramadan, meskipun dia belum haji, tapi pahalanya insya Allah sudah bisa dia dapatkan setara ibadah haji. Meskipun dia belum menggugurkan kewajiban. Kewajiban hajinya tetap ada. Tapi pahalanya insya Allah menyertainya. Baik, berikutnya sunnah berikutnya adalah mengucapkan inni so'im ketika ada orang yang ingin mengajak ribut, mengajak bertengkar, mengajak kita untuk marah, ya, maka bersabar dan mengatakan ya inni so'im. Boleh dikatakan dalam hati atau boleh dijaharkan, ya, tidak masalah. Tapi inilah sunnah yang 9 sunnah yang dianjurkan yang kita perbanyak di bulan Ramadan, ya, maka kita maksimal. Penutup dari kajian kita lihat apa saja yang dimakruhkan ketika sedang berpuasa. Makruh artinya sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan.
Tapi kalaupun dia terkerjakan, terlakukan, ini tidak merusak puasa, ya tidak membatalkan, hanya saja tentu kita menghindari atau luput dari pahala yang besar. Yang pertama adalah berlebihan dalam berkumur-kumur dalam istinsyak. Ya, berkumur-kumur di siang Ramadan ini boleh. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Ya. Kata Nabi SAW, "Wabalik bil istinsyak illa an takuna sha'im." Artinya berlebih-lebihan adalah dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Ya, maka ketika berpuasa, beristinsyak dan berkumur-kumur itu cukup 3 kali saja. Jadi batas berlebihan itu adalah di atas 3. Maka kalau kita sedang berwudu misalnya atau sedang mandi, berkumur-kumur, maka insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau berlebihan itu makruh. Dan kalau sampai masuk air ke jauf, ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke lambung, maka batal. Ya, maka kenapa Nabi SAW melarang dari mubalaghah supaya terhindar dari membatalkan puasa kalau sekiranya terminum dari air yang kita gunakan berkumur-kumur. Di antara yang makruh adalah berciuman bagi orang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Ini tadi kita sudah sampaikan. Karena apa? Untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Ya, kalau dia tidak bisa mengendalikan, maka bisa jatuh kepada pelanggaran yang besar, berjima, yang tadi dosanya sangat besar, kafaratnya pun berat. Maka untuk menghindari hal ini, maka jauhi segala sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Seperti berciuman, atau bersentuhan, atau memikirkan, ya, berkhayal. Maka di bulan puasa, ini dihindari. Baik, berikutnya yang ketiga dimakruhkan adalah menelan dahak. Ya. Meskipun dia tidak membatalkan, karena dia masih berada di dalam rongga kita, di dalam mulut. Maka seseorang ketika dia berdahak, ya, lalu dia air liur misalnya, lalu dia telan lagi, tidak membatalkan insya Allah, tapi ini makruh hukumnya. Dan yang keempat, mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan. Ya, maka kalau tidak ada sebab, maka tidak dibolehkan mencicipi makanan. Kalaupun ada kebutuhan, misalnya kita adalah seorang koki, ya, atau misalnya kita orang yang berjualan untuk iftar, maka hati-hati dari mencicipi yang sampai masuk ke dalam rongga tenggorokan. Kalau sekedar di lidah saja, maka ini tidak membatalkan, tapi dimakruhkan. Insya Allah Ta'ala, Alhamdulillah, sampai juga kita di 3 pembahasan pada sore hari ini, pembatal puasa, sunnah puasa, dan makruhat, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ilmu bermanfaat untuk kita, sehingga dengan ilmu yang kita pelajari semakin menambah semangat kita dalam ibadah puasa, semakin menambah semangat kita untuk mengerjakan hal-hal yang disunahkan, dan semakin berhati-hati kita dari hal yang membatalkan dan hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa Ramadan. Ya, Allah alam, topik wasawab kita serahkan kepada moderator Syafal, tafadhol. Nah, Ustadz Barakallahu Fiik, syukran atas penjelasannya. Tadi kita sudah dengar mengenai sunnah-sunnah serta hal yang makruh yang ada dalam puasa. Baik, sesi saat ini adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, ikhwah yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom pesan. Baik, sekali lagi jika ada peserta atau ikhwah yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau mengetik di kolom pesan. Adapun pertanyaan kami harap sesuai dengan tema atau materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Oke, nah Ustadz, kelihatannya belum ada yang, nah Ustadz ada Akuna Asep, Pak Asep, tafadhol Pak Asep silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, saya Izin Pak, ini Ustaz, anak kemarin agak lupa itu ya. Kalau hukumnya ketika seorang wanita berhenti haid
di siang hari, termasuk juga ketika ada seseorang yang masuk Islam di tengah hari, apakah dia harus berpuasa di tengah hari itu dan atau dia tidak perlu puasa di tengah hari itu, Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya, sebenarnya mungkin ada beberapa case yang mirip seperti itu, Ustaz. Yang dia mengetahui masuknya puasa Ramadan itu baru siang hari gitu, Ustaz. Iya, baik. Baik, Ustaz. Nah, baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus dari Pak Asep. Masalah seseorang misalnya haid di siang Ramadan. Ini dia haidnya di siang Ramadan atau sucinya di siang Ramadan, Pak Asep? Ya, baik. Kemarin kita udah sampaikan kalau seseorang wanita haid di siang Ramadan, artinya dia menahan nih. Dari pagi menahan, lalu siangnya dia haid. Apakah dia wajib menahan sampai maghrib? Jawabannya tidak. Ya, apakah dia wajib menahan sampai maghrib? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia diberikan keringanan atau artinya dia disuruh berbuka itu atas perintah syariat. Ya, syariat yang memerintahkan dia tidak boleh lagi berpuasa. Maka dia tidak wajib menahan sampai maghrib. Nah, bagaimana kalau dia suci di siang Ramadan? Ya, artinya dia haid nih, lalu suci di siang Ramadan. Apakah di sisa siang itu dia wajib menahan sampai maghrib? Maka ini khilaf ulama. Kenapa yang lebih kuat Allah Alam? Sebenarnya yang dikuat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mereka tidak wajib menahan. Mereka tidak wajib menahan. Pertama, karena mereka berbuka ya di paginya itu atas perintah syariat. Artinya syariat yang ada perintah asal. Maka tidak wajib menahan sampai maghrib. Pertama, kenapa tidak wajib? Karena mereka sudah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu. Karena mereka haid. Dan kalaupun diperintahkan menahan, maka ini memberatkan mereka. Kenapa memberatkan? Karena tidak ada faedahnya mereka menahan. Wanita haid yang sudah suci menahan. Ya, karena mereka tetap wajib mengqadha hari tersebut. Sehingga dengan itu, pendapat yang lebih kuat Allah alam, wanita suci di siang Ramadan itu tidak wajib menahan. Mereka tetap boleh berbuka, ya, dan mereka ganti hari tersebut di hari yang lain. Nah, bagaimana status orang masuk Islam di siang Ramadan atau anak sobi yang balik di siang Ramadan, maka mereka menahan. Maka mereka wajib menahan. Ini pendapat yang lebih kuat. Pertama, karena mereka memulai dari artinya mereka berbuka bukan perintah syariat. Mereka berbuka bukan perintah syariat. Mereka berbuka bukan perintah syariat. Ya, sehingga dengan ini pendapat yang lebih kuat Allah alam, orang Islam, orang kafir masuk Islam di siang Ramadan, maka mereka diwajibkan menahan hari tersebut sampai maghrib. Anak laki-laki atau anak perempuan yang balik di siang Ramadan, maka mereka wajib menahan hari tersebut sampai maghrib. Ya, karena mereka berbuka bukan karena ada perintah asal. Berarti wanita haid, mereka berbuka karena ada perintah. Seperti itu. Ya, ini dibedakan oleh para ulama kasus yang seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Semoga dipahami Pak Ustaz. Ustaz, aman Ustaz, masih di jalan jadi jawabnya lambat. Oke, siap. Barakallahu fikum. Taufik, barakallahu Ustaz. Silakan yang lain Pak Fal. Mungkin ada. Nah, berkonflik, Pak Asep. Ada yang lain? Ikhwah, silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Assalamualaikum. Atau Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ramdi, silakan. Assalamualaikum. Nama Ana Ramdi, Ustaz. Izin bertanya. Kebetulan tadi juga ada kajian tentang menyongsong bulan suci Ramadan. Saya rasa ini juga saya lagi di jalan putus-putus. Ini ada hubungannya, Ustaz, ya. Berkenaan tentang doa berbuka puasa. Tadi ada ibu-ibu yang bertanya. Saya rasa jawabannya itu kurang puas lah ibu-ibu. Saya juga mendengarnya juga kurang puas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah doa berbuka puasa. Apakah doa berbuka puasa itu kan baiknya itu yang sudah lazim dan umumnya itu
Allahumma lakasumtu dan juga zahaba zoma'u. Tapi saya juga mendengar sebenarnya untuk doa berbuka itu buka puasa itu seperti Allahumma barik lana juga sudah cukup gitu. Saya mohon penjelasannya. Dan yang kedua berkenaan tentang orang yang lupa membayar ganti puasa. Apakah dia antara ingat atau tidak, ya? Kadang oh saya nggak lupa, tapi padahal mah setelah bulan puasa suci Ramadan selesai, ternyata saya ada yang kelewat gitu. Itu hukumnya gimana tuh, Ustaz? Dan bagaimana untuk membayarnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan dari Pak Ramdi. Tadi sudah kita sampaikan masalah doa berbuka puasa. Ya, tadi kesimpulannya apa? Tidak ada doa yang yakin, yang sabit, yang sahih, artinya yang benar-benar sahih, yang menyatakan nas teks tersendiri untuk doa berbuka puasa. Maka dia kembalikan ke doa umum. Apa doa umum kita sebelum makan? Baca bismillah. Ya, kata Nabi SAW ketika kita mau makan, ya, samillah, wa kul biyamini wa khud mimma yalik. Ya, bacalah bismillah, lalu makan dengan tangan kanan, lalu ambil yang terdekat. Nah, itu sunnah dalam makan. Nah, maka doa buka puasa adalah bismillah. Nah, ada nggak doa-doa tambahan yang khusus? Nah, ini. Maka para ulama mencari, ada nggak hadis yang datang? Maka didapati ada beberapa teks hadis yang datang dalam menimbulkan doa-doa yang lafaz-lafaz yang ada. Maka ditelitilah lafaz-lafaz tadi. Maka didapati keduanya tidak terlalu kuat. Ya, baik Allahumma laka sumtu, baik dhahaba dhama'u. Maka kalaupun kita ingin mengamalkan, tidak masalah. Ya, karena dia doa. Doa itu permintaan. Tidak butuh sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang qat'i. Tidak seperti ibadah yang sifatnya kayak sholat, ya, ibadah lahir, ibadah jasmani. Ya, maka yang seperti ini, kalaupun kita ingin baca, maka sebaiknya kita baca yang memang sudah datang lafaznya. Ya, seperti zahabat dhama'u sudah datang lafaznya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Juga Allahumma laka sumtu juga sudah datang lafaznya dalam hadis Abu Dawud. Meskipun keduanya tidak terlalu kuat. Ya, tapi tadi kita sudah sampaikan, kalaupun kita mau baca, maka sebaiknya baca yang sesuai dengan nasnya hadis. Maka Allahumma laka sumtu yang datang dalam riwayat seperti di hadis Abu Daud, di Sunan Abu Daud, nanti bisa dicek nanti kalau yang punya Sunan Abu Daud, itu hanya 2 potongan saya, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar. Ya, kalau dikatakan ada tambahan 2 lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apalagi bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya. Nah, tambahan ini tidak datang dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut. Ya, maka boleh saja, tidak masalah, karena dia doa secara umum. Tadi kita sudah sampaikan. Boleh saja kita berdoa doa ini, bahkan dengan doa yang lain kita tambah. Ya, dan ini kita baca di sebelum berbuka. Tapi kalau sudah berbuka, maka baca bismillah, lalu kita makan, kita minum, lalu setelah itu baru kita baca zahaba dhama'u. Ya, karena maknanya sesuai. Nah, zahaba dhama'u ya haus dahaga sudah hilang. Ya, maka ini yang bisa kita lakukan insya Allah, dan kita bertadayun dalam beragama ini, kita usahakan memang sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, kalau tidak datang riwayat yang khusus, maka kembalikan ke kaidah umum. Ya, kaidah umum apa? Makan baca bismillah, ini kaidah umum. Seperti itu, Pak. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, masalah qadha, ya. Seseorang punya hutang, lalu dia lupa ya berapa hutangnya. Ya, maka yang pertama, ya, kalau kita punya hutang wajib diingat. Selagi masih ada waktu untuk mengqadha, waktu qadha itu panjang, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ya, di setelah Ramadan yang kita ada hutang tadi. Artinya jangan sampai masuk lagi Ramadan berikutnya kita belum membayar. Maka kalau kita punya hutang, jangan sampai melupa-lupakan atau jangan sampai mengundur-undur sehingga kita lupa jumlah. Nah, maka kalau kita memang ada keyakinan, ada misalnya hutang qadha, lalu kita lupa jumlahnya, maka caranya diingat mana yang dzon rajih, mana yang kira-kira lebih dekat kepada keyakinan. Kalau kita misalnya ragu nih, 2 atau 3, ambil 3. Ya, karena tidak masalah lebih daripada kurang, ya. Maka kita qadha 3 hari, ya, di selama bulan rentang waktu qadha ini. Kalau misalnya kita melalaikannya, lalu kita
lupa mengqadanya ya. Bukan karena uzur yang dibolehkan, bukan karena sakit ya, bukan karena dia safar selama setahun itu. Maka yang seperti ini lalu masuk lagi Ramadan berikutnya, maka kata para ulama dia setelah qada dikenai fidyah. Jadi cara bayarnya apa? Setelah qada ada fidyah. Maka kalau dia punya hutang 5 hari puasa, di puasa 2 tahun yang lalu, maka dia qada 5 hari ditambah fidyah 5 porsi makanan atau 5 porsi fidyah untuk 5 orang fakir miskin. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Maka ini catatan untuk kita ya, nasihat untuk kita semua. Selagi masih ada waktu di bulan Sya'ban ini, kalau ada hutang-hutang di tahun yang lalu, mungkin kita safar, mungkin pergi umroh, lalu kita nak puasa di siangnya, atau wanita haid, ya, maka selagi ada waktu maka bayar. Ya, sampai masuk lagi Ramadan belum terbayar. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Allahu a'lam bishawab. Baik, Nah, Ustaz, silakan, syukran. Ustaz. Baik, bisa ada satu lagi, Ustaz? Boleh, Ustaz? Tafadhol, silakan. Mungkin ikhwah yang lain ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau dimasukkan ke dalam pesan. Oh, nah Ustaz, ada Ahtino bertanya di pesan, Ustaz. Izin Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah niat mengkodok puasa bisa dibarengi dengan niat puasa sunnah Senin Kamis? Barakallahu fikum. Nah, niat wajib tidak bisa digabung dengan niat sunnah. Ini kaidah yang dibikin oleh para ulama kita. Ya, karena dia harus terbedakan. Tidak boleh seseorang misalnya niat sholat subuh lalu dia juga sholat sunnah fajar, tidak boleh. Ya, wajib dia hitungannya wajib sendiri ya. Maka qada seseorang hanya boleh niatnya qada. Ya, dalam hitungan niat hanya satu. Tidak boleh niat qada. Ini untuk ibadah wajib. Tidak boleh digabung dengan ibadah sunnah ya. Karena pertama, karena wajib itu lebih tinggi tingkatan daripada sunnah. Antum niat qada itu pahalanya lebih besar, jauh lebih besar daripada puasa sunnah. Ya, karena dia adalah ibadah wajib. Yang membayar hutang yang wajib. Nah, ini yang pertama. Soalnya sholat subuh lebih besar pahala daripada sholat sunnah fajar. Ya, lebih besar sunnah daripada pahala daripada sholat tahiyatul masjid dan yang lain. Maka untuk niat jangan digabung. Kalau kita ingin qada, maka meskipun pilih hari Senin hari Kamis, untuk niat tetap qada. Tapi pilihan hari Senin Kamis tidak dilarang. Ya, bahkan boleh jadi itu kebaikan karena ingin mencari hari yang baik. Nah, hari Senin adalah hari baik, hari Kamis hari baik. Nabi SAW berpuasa dari Senin dan hari Kamis ya karena kata Nabi SAW disitulah hari diangkat amal ya. Lalu hari situ aku dilahirkan ya. Makanya seperti ini tidak masalah kita mencari hari yang bertepatan dengan hari kebaikan. Tapi untuk niat tetap qada. Bagaimana seseorang mengqada di Syawal? Nah, maka banyak juga pertanyaan, Ustaz, boleh nggak saya qada hutang Ramadan niatnya juga 6 Syawal? Ya, tidak sah. Ya, ini berdampak nanti. Qada tidak sah, Syawal juga tidak sah. Ya, maka caranya qada dulu. Ya, qada dulu, nanti setelah qada, selagi masih ada waktu Syawal, maka baru kita puasa sunnah Syawal. Ya. Atau kalau misalnya waktu Syawal sudah sempit, maka Syawal dulu tidak masalah. Nah, artinya tidak mesti kita qada dulu baru Syawal. Karena ada sebagian mengatakan harus puasa wajib dulu dibayar baru puasa sunnah. Tidak. Pertama karena puasa wajib atau qada itu waktunya muassa, waktunya luas ya sampai bulan Sya'ban berikutnya. Sedangkan ada puasa-puasa yang waktunya mudhayyak seperti puasa Syawal. Waktunya sempit hanya di bulan Syawal saja. Atau puasa Muharram hanya di bulan Muharram saja. Atau puasa Arafah. Nah, maka untuk waktu-waktu yang sempit boleh itu kita dahulu. Nah, ini Allah alam bisawab. Jadi untuk niat tetap qada satu saja, niat qada wajib. Dan kenapa dia tidak bisa digabung? Karena perkara niatnya juga berbeda ya. Untuk qada kita wajib niatnya dari malam. Tidak sah. Puasa qada niat dari pagi tidak boleh. Sedangkan puasa sunnah boleh dari pagi. Ya, boleh setelah azan subuh, boleh setelah salat subuh, boleh jam 8 boleh. Selagi dia belum makan minum maka boleh kalau puasa sunnah. Puasa qada tidak, harus dari malam. Baik, barakallahu fikum. Yang bertanya semoga dimudahkan. 6. Baik, Anda buka satu lagi deh, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan, Buka satu mumpung masih ada waktu kesempatan. sebelum puasa. Nah, Ustaz, mumpung ada waktu. Hmm, Kita Abdul tunggu. yang Silakan raise hand atau ketik di kolom chat.
Baik Ustaz, atau mungkin jika belum ada, Ana izin bertanya, boleh Ustaz? Silakan. Nah Ustaz, Ana izin bertanya, eh, tadi dalam materi sempat disampaikan mengenai eh, mengganti puasa, mengganti batalnya puasa akibat jima ya Ustaz ya. Tadi ada beberapa step gitu ya Ustaz ya. Iya, Jika betul. tidak bisa membebaskan budak, kemudian tidak Puasa 2 bulan berturut-turut puasa 2 bulan berturut-turut atau membayar gitu ya Ustaz ya. atau memberi makan 60 miskin. Memberi makan. Nah, Ustaz. Pertanyaan Ana Ustaz, kenapa atau adakah kajian dari para ulama kenapa khusus yang batal puasa akibat jima ini hukumnya membatal cara mengganti seperti itu Ustaz, tidak dengan Iya, yang betul. lain, tidak seperti sebab batal puasa yang lain bisa langsung dikodok Ustaz. Kenapa untuk yang ini kok cara menggantinya, cara mengganti puasanya itu berbeda sendiri, Berbeda. bahkan cenderung Hukumnya lebih berat berat. gitu Ustaz, cenderung berat. Berat. Itu Ustaz pertanyaannya. Kemudian yang kedua Ustaz, jika Ustaz kan tidak boleh jima. Tapi tadi di dalam penjelasan hal-hal yang makruh dalam puasa juga diantaranya adalah berciuman dengan syahwat bergelora gitu Ustaz ya. Iya. Nah pertanyaannya Ustaz, pertanyaannya gini, jika di tengah puasa ya seorang suami atau seorang istri gitu ya Ustaz ya, ya kita nggak tahu nih Ustaz, tiba-tiba misalnya ada ya apa perasaan senang atau perasaan kangen gitu Ustaz. Ya, sehingga, eee, apa namanya, bersentuhan tapi tidak sampai jima, ya sekedar ini saja, melampiaskan saja, misalnya mencubit pipinya kah, atau Mhm. mencium pipinya kah, ya kayak kan nggak sampai jima Ustaz, tapi mungkin kena makruh Betul. gitu Ustaz. Itu lebih baik Ya ngambil mungkin makruhnya daripada kena karena haram atau gimana Ustaz? karena udah lama LDR ini. Iya. Ini ini kayaknya Daripada kena haramnya mending masuk makruhnya Ustaz. betul. Kan bisa aja ada yang Ini beranggapan begitu. Mungkin, gimana Ustaz, ini pandangan Ustaz? pengalaman pribadi kayaknya nih. Ah? Banyak kayaknya Ustaz. Baik, baik. Baik, barakallahu fikum. Silakan. Ya, yang pertama masalah hikmah ya. Kayak kalau kita ditanya apa hikmah, apa sebabnya? Kalau benarkah sebab itu kan berkaitan dengan pertanyaan hikmah. Maka kalau kita bertanya tentang sebab, maka ini harus dikembalikan kepada syariat. Ya, tidak boleh kita bertanya tentang sebab kalau Allah tidak sebutkan sebab. Nah, ini maksud. Sebenarnya orang bertanya kepada Aisyah, kenapa kami kodok sholat, sholat tidak dikodok? Kenapa puasa kodok? Nah, ini kan logika dia mainkan. Nah, ini kan menanyakan sebab. Maka kata Aisyah, bagaimana Ibunda Aisyah menjawab dengan syariatnya, dengan sam'an wa ta'ahnya. Inilah perintah. Makanya seperti ini kembalikan ke sini. Maksudnya kenapa puasa berjima di siang Ramadan itu hukumannya sampai segitunya, berbeda sama makan dan minum. Itu pertama ini adalah syariat. Artinya ada nasnya seperti ini. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Hurairah tadi menyebutkan kasusnya, maka dari situ bisa kita ambil kesimpulan hukum. Jadi karena sudah ada nasnya seperti itu. Tapi kalaupun kita mencari hikmah, maka bisa saja kita temukan ya. Ini untuk menambah misalnya keyakinan ya, atau menambah pemahaman kita. Oh, ternyata seperti ini. Karena ini menunjukkan Islam itu agama akli. Ya, dia tidak berperang dengan. Maka di antara sebabnya sebenarnya disebut oleh para ulama, karena intisari dari puasa adalah menahan syahwat. Inilah makna puasa yang terbesar itu adalah syahwat. Ya kan? Karena dalam hadis yang panjang disebutkan tentang pahala puasa, apa kata Nabi SAW? Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Hadis qudsi. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzib. Sesungguhnya puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Apa sebabnya? Kenapa sampai segitunya pahala puasa? Disebutkan di ujung hadis itu apa? Innahu taraka syahawatahu wa ta'amahu wa aklahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya untuk. Artinya dia orang berpuasa itu intisari yang tertinggi dari menahan puasa itu menahan syahwat. Dan syahwat yang tertinggi adalah berhubungan sama istri. Ini penyaluran syahwat yang paling puncak kan berhubungan. Maka makna inti dari puasa adalah menahan ini.
Artinya kalau dia melakukan pelanggaran seperti makan minum itu masih di bawah status. Tapi kalau sudah sampai itulah puncak tertinggi dari intisari ibadah puasa. Nah, maka tentu hukumnya lebih berat lagi seperti ini. Artinya kalau dia tidak bisa menahan yang seperti ini, maka tentu ini pertama dia ibaratnya dia sampai ke dalam istighfar istilahnya. Artinya dia merendahkan bulan Ramadan, ya. Makanya seperti ini adalah diantara hikmah. Jadi disebutkan oleh para ulama seperti ini. Baik, berikutnya masalah apa tadi di siang Ramadan ya. Maka jangan memilih jangan memilih pelanggaran yang besar atau pelanggaran yang kecil gitu ya. Lebih baik mengerjakan yang makruhnya Ustaz. Tidak. Selagi antum bisa meninggalkan yang makruh, tinggalkan. Nah, seperti ini. Maka kalau misalnya kita di siang Ramadan ada gelora, ada gejolak dalam diri, ya meskipun tidak sampai ke batas jima yang akan kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita lakukan, boleh jadi menyentuh, memeluk, berciuman, ini bisa menggelorakan syahwat, maka sebaiknya ditinggalkan. Jangan keyakinan, oh lebih baik ini nih makruh saja daripada haram nanti. Nah, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena kembali ke inti puasa, menahan syahwat. Justru dengan itulah pahala puasa itu jadi tinggi. Karena seseorang berhasil menahan syahwatnya ya. Maka hindari. Artinya berjauh-jauhan dulu ya, mungkin di masjid dulu dah sampai berbuka baru pulang. Nah, malamnya silahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pelarangan selama Ramadan 30. Tidak, hanya setengah dari waktu saja. Siangnya tahan, malamnya silahkan. Nah, maka Masya Allah bagaimana rahmat Allah untuk umat Islam di bulan Ramadan. Baik, barakallahu fikum Safal. Semoga ini mencukupi insya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ada satu lagi Ustaz, mungkin terakhir ya Ustaz ya, karena jam 7.29. Ada yang resen ini dari Ummu Siti Linda, silakan memberikan pertanyaannya kepada Ustaz Duna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat, Pak Ustadz ya. Afwan izin bertanya, Pak Ustadz, apabila ada suami yang tidak mau puasa, tapi minta istrinya untuk dimasakin saat beliau tidak mau berpuasa, itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Jazakallahu khairan katsira, Pak Ustadz. Ini masalah cobaan ya, sebagian umat Islam adalah dia kadang mendapatkan pasangan yang menjadi ujian bagi dia. Ya mungkin tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan ini sering terjadi. Maka bagaimana statusnya kita memasakkan dia ya? Padahal ini bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan untuk menahan, dan dia Islam, dia mengaku Islam. Maka Allah alam bisawab ya, yang bisa kita jawab ini adalah masuk ke bab ta'awun alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Yaitu ke bab bertolong menolong dalam ismi wal udwan. Maka kaidahnya dari dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang ketaatan, la ta'ata fi ma'siyatillah, la ta'ata innama ta'ata fil ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kalau itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebaiknya atau kita tinggalkan. Ya, karena kalau kita masakkan berarti kita tolong dia untuk melakukan pelanggaran, melanggar aturan-aturan. Ya, maka di sini tidak ada ketaatan. La ta'ata fi ma'siyatillah. Jangankan ibaratnya suami dan istri, bahkan anak dengan ibu tidak boleh mentaati kalau dalam kemaksiatan ya, dalam pelanggaran, dalam kekufuran. Ya, maka mungkin kita berikan pemahaman yang baik ya kepada beliau, kepada suami. Artinya ini adalah syariat dalam agama. Artinya saya diperintahkan untuk menahan dan kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan saya pun diberikan perintah untuk tidak mentaati kalau itu dalam maksiat. Ya, maka harap dipahami. Ini tentu berpandai-pandai dalam menyampaikan dan bersabar. Ya, kalau kita ditimpa
lingkungan yang seperti ini, maka bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allahu alam, lebih kurang Ibu ya. Semoga diberikan pemahaman insyaallah. Afwan Pak Ustadz, suami itu mualaf, jadi beliau belum paham hukum-hukum Islam Pak Ustadz. Iya, berarti dia baru masuk Islam Bu ya. Nah, maksudnya dia ibaratnya gini, bisa ndak menerima ketika dia diajarkan, ketika dikasih tahu mungkin dengan cara yang baik. Ya maka diberitahu dulu. Ya ini dakwah kita ya. Ya kalau kita beritahu dia menerima, alhamdulillah. Ya kalau dia misalnya sudah diberitahu, karena seorang kalau sudah masuk Islam, maka tidak ada bedanya antara dia mu'alaf sama tidak. Ya ini juga banyak orang salah kaprah ya. Status mu'alaf ini gimana ya? Kalau orang sudah masuk Islam lama, itu bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, baru mengenal Islam, itu mu'alaf. Tapi kalau sudah setahun dia, sudah banyak memahami tauhid, itu mu'alaf, bukan mu'alaf lagi, sudah muslim. Nah, maka ini yang seperti ini. Maka kalau dia memang masih mu'alaf dalam tahap pembelajaran, maka kita ajarkan. Makanya seperti ini, kalau masih dalam tahap pengajaran, mungkin baru minggu, sebulan, ya. Maka Allahu a'lam, mungkin ada keringanan lah. Tapi kalau sudah diberitahu, sudah diajarkan tentang kewajiban-kewajiban, maka tidak ada lagi ketaatan dalam hal ini, insya Allah, kalau dia tetap bersikeras tidak mau berpuasa. Karena tidak ada makna Islam kalau tidak mau mengajarkan rukun Islam. Ya, Islam itu adalah ada rukunnya. Tidak ada makna Islam kalau orang tidak mau sholat. Tidak ada makna Islam kalau orang tidak mau puasa. Ya, makanya seperti ini, semoga diberikan kemudahan, insya Allah. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Saya silakan, Safal, mungkin ini terakhir. Nah, Ustadz, mungkin yang terakhir tadi Ustadz ya. Kalau ada lagi tidak masalah, tapi kalau tidak ada kita tutup. Baik, Ana buka lagi. Silakan Ikhwah, bagi Ikhwah yang mau bertanya silakan resen atau diketik di kolom pesan atau obrolan. Sepertinya sudah, Ustaz? Sudah, baik, cukup insya Allah. Sepertinya sudah, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Insya Allah cukup. Izin Ustaz, kalau sudah izin Ana close. Tafadhal, sekali. Nah, Ustaz, jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah mudahkan kajian kita ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh ikhwah, peserta yang hadir, dan yang telah berinteraksi, dan terima kasih, syukron jazilan, kami ucapkan pada Ustadzuna Andrianto Syamsuddin, hafizallahu ta'ala. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan menambah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, serta mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan semoga kita juga diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya di diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Semoga Allah juga memberikan kesehatan serta keberkahan kepada kita semua. Ana, Faal Abu Syaf, izin undur diri. Dan insya Allah, Ustadz, apakah bisa kita bertemu lagi di pekan kedua bulan Ramadan, Ustadz? Ya, insya Allah. Ya, sesuai jadwal kita, pekan kedua dan keempat di Nah, jadi bulan Ramadan insya Allah, di bulan Ramadan tetap ya Ustadz ya, di pekan kedua insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Ahad di bulan Ramadan pekan kedua di bulan Maret ya 2024. Insya Allah, mari kita tutup, ikhwah semua, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.